Mereka mendustakan al-mursalin, orang-orang yang diutus. Yang dimaksud di sini adalah para rasul, surah-surah malabi nafung Allah Subhanahu wa taala. Makulisi, maka dari sini digunakan al-mursal yang berarti yang diutus. Ya kok betul bahasa Indonesianya ini kemudian tidak terasa maknanya. Maka demi rasul. Tapi kalau dalam bahasa Arab mursal artinya yang diutus, itu kemudian mengembalikan kepada kita bahwa ada yang mengutusnya. Jangan melihat siapa yang diutus, tapi perhatikan dan lihatlah siapa yang mengutus. Ya. Kadzabat qaum Lutinil mursalin. Kaumnya Nabi Lut mendustakan para rasul, orang-orang yang diutus. Biasa tuh kalau kemudian ada orang-orang disuruh dia disengi, maka dia ikut suruh, kita cenderung ya tidak mempedulikan, tapi aku dise maka doh ya anu boleh suruh ya, tamak kimai. Ya. Coba bayangkan Allah sudah membahasakan bahwa diutus, lalu kemudian mereka tidak menerima. Mendustakan orang-orang yang diutus ini. Ini kan merupakan memberikan mental bagi orang-orang yang berdakwah bahwa kemudian jika seandainya kamu didustakan oleh kaummu, oke kamu pertama peletu kini terbeli kita bahkan keluarga sendiri. Nah ini telah terjadi pada orang-orang sebelum kita, bahkan kepada para rasul. Idh qala lahum akhuhum, ketika berkata kepada mereka saudara mereka, ya rumpun mereka, saudara, ya satu keturunan, yaitu Lut, ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa? Ini menunjukkan bahwa dakwah yang kita sampaikan kepada orang-orang itu hendaknya kita mengarahkan mereka kepada takwa. Ya naritu napigo iperintahan ng Allah Ta'ala makkuto pa naritu na ni riwisinin na papisangkana. Dan tentu takwa ini denulay napapole si jeru patau ria senge tau narekude na magallo apasewan. Tidak mungkin orang itu bisa sampai pada derajat takwa kalau tauhidnya tidak baik. Yan ito na narampe ng Allah Ta'ala makada na iya agburung kami ng pamulange yan narito at tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuntui padiseng makada de gagapuang weding nasomparu patawe sangadin na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat masalah-masalah orang-orang dalam terhadap agama ini, itu akar permasalahannya paling besar itu pada tauhid. Apa sewan nalor pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tuan ya pakiranya setangi. Makanya itu kalau ada dakwah tauhid, mendakwakan tauhid, kita nih, tuan itu monro apa kiri. Ya. Pasti kemudian orang-orang akan membeli. Lihat, orang-orang yang mendakwakan tauhid, maka mereka akan dimusuhi. Bahkan hampir semua golongan kelompok ya akan tertuju padanya. Padahal mereka hanya mendakwakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pekiring yang kemudian membuat mereka
risau terhadap dakwah ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Agar kemudian mereka tidak baik tauhidnya, lalu kemudian mereka tidak akan sampai kepada derajat takwa. Inilah kemudian susahnya sekarang ini, Pak. Ya kumelo ki mapaletur ya sengi apa sewang itu susah sekali. Dia di Sumatera Timur dia peletukan. Narapi si matu nunda kisah di mesigi, ya rona pese-pese ngau kada ustaz, aja tarampai masalah bocok-bocok ya. Mega tuh ko itu pun bocok-bocok. Agak boleh lo dirampai kan? Kalau bukan tentang masalah tauhid dengan bahaya kesyirikan. Kalau bukan karena itu, kalau bukan dengan itu kita sampaikan. Maka kemudian yang biasanya ustadz atau dai yang menyampaikan masalah tauhid dan bahaya kesyirikan, ya tawana ronala pamulang sekaligus pacapur, macerame koron rumah. Dia nak kulina. Jadi masjid yang harusnya la masjidun ussisa ala taqwa, masjid itu dibangun di atas ketakwaan, ini masjid dibangun di atas kepentingan. Tanya elona pang Allah subhanahu wa ta'ala dia peletukar riladna yor masjid. Itu musibah sekarang. Harusnya banyaknya masjid ini, maka kesempatan untuk memberantas kesyirikan itu ya sangat sangat besar potensinya. Lalu saya di kampus saya memang nama sigi. Kalau semuanya khatib ini setiap Jumat mendakwakan tentang tauhid dan bahaya kesyirikan, wah itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Ya. Tapi ternyata tauhid asalnya nareko dia namakan capa cobaan dan nareko dia peletukan. Kalau mau tidur enak di atas kasur yang empuk dalam dakwah, aja tak peletukan rasanya tauhid. Pak jaku dia peletukan rasanya tauhid, ya. Tu kita selu-selu memang maka dia ingin orang matu kena boleh mudah. Ya. Karena ini terjadi kepada para rasul. Jadi kalau kita melihat ke belakang kepada mereka orang-orang yang diutus oleh Allah, bagaimana dengan kita ini? Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Jadi pastikan yang kita dakwakan itu adalah bagaimana agar mereka itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Yang itu tidak bisa terjadi kalau dai itu punya kepentingan selain daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh jadi. Makanya ya, selanjutnya nanti inni lakum rasulun amin. Saya ini bagi kalian adalah seorang utusan. Amin, terpercaya. Rasul yang dipercaya. Nabi Lut ini nurena Nabi Ibrahim. Ya. Nurena Nabi Ibrahim. Namanya Lut bin Aran bin Azar. Ya. Punure. Ya. Makanya nanti ketika mau diturunkan azab, maka malaikat ini pergi dulu ke Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim cenderung kemudian menghalang-halangi agar kemudian jangan dulu kasih timpakan azab. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah utusan. Utusan kepercayaan yang terpercaya. Terpercaya di sini adalah bagaimana seorang dai menyampaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Inilah jalanku, saya menyeru kepada Allah di atas ilmu. Menyampaikan dari ilmu. Ya kalau dia gagap pada senga dia tu gagap kewajiban mempeletu. Apa yang mengharuskan seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang dia tidak ketahui?
Yako dia nakapopau. Ya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sikoi gana hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini bahasa Bukhari dan Sahih Muslim dia boleh capuri. Hadis-hadis yang sahih. Belum lagi tambahan-tambahan hadis-hadis yang sahih dalam ya Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Belum lagi ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian Ad-Darimi, Muwatta al-Imam Malik. Ya. Kemudian Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Kemudian kitab-kitab yang lain Al-Ma'ajim, Mu'jamnya Al-Baihaqi. Ya, At-Tabrani, ya. Ma'ajimnya At-Tabrani. Dan kitab-kitab yang lain, Masanid, As-Sunan. Banyak sekali hadis-hadis yang sahih dari situ ya. Lalu kemudian ternyata yang mudah disampaikan itu adalah yang palsu. Ya, yang dhaif. Apakah kebenaran itu sulit disampaikan? Ataukah kebenaran itu banyak tantangannya kalau disampaikan? Seharusnya orang menyampaikan kebenaran itu akan lebih legah karena dia menyampaikan apa yang datang dari Allah. Wa ma 'alaika wa ma 'alar rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban utusan itu kecuali menyampaikan. Amanah itu, agama ini adalah amanah, dakwah ini adalah amanah. Amanah dari mana? Dari Allah. Maka kita harus menyampaikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang jamaah inginkan. Orang-orang inginkan. Ya Tuhan na puji rupa tahu baca-baca ya Tuhan harus napaletukan. Tidak peduli lagi dari mana asalnya. Hadis palsu, hadis dhaif yang penting ya bisa diterima oleh orang-orang. Amin. Mana sikap terpercaya dari seorang dai? Tatkala dakwanya ini terpengaruh dengan al-mad'u. Coba kita beberapa kisah-kisah yang telah lalu. Itu para rasul yang menjadi panutan kita dalam dakwah, mereka tidak terpengaruh. Mau itu keluarganya, bapaknya, anaknya, istrinya, mereka tidak terpengaruh. Ya. Makanya tidak bisa orang kemudian berdakwah dan mengedepankan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, at-taqwa atau ketakwaan kalau dia memiliki kepentingan. Terutama kepentingan dunia. Dan jamaah ini adalah fitnah yang besar. Pengikut itu baik di Facebook mau di mana itu pengikut itu fitnahnya besar. Ya. Maka yang harus dibangun oleh seorang dai ini sebelum atau bersamaan mereka membangun ilmunya, dia harus membangun mentalnya. Ya. Kita ini yang ingin berdakwah ke keluarga dan masyarakat, bangun mental kuat di celah. Bangun mental kuat diejek. Bangun mental kuat disalah-salahkan. Nah, ini tapak belik itu. Bangun mental itu. Ya ko mental mewah megan wita. Ya. Kalau mental melawan itu sudah banyak. Tapi mental para rasul yang ketika dibilangi ya penyihir, gila, ya pendusta, nah ini yang harus kita bangun mental itu. Ya. Tidak perlu kita membangun harga diri di atas dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menilai apa yang kita dakwah. Orang mau bilang apa? Yang penting tugas kita menyampaikan. Sudah, orang mau bilang apa terserah. Karena pertanggungjawaban dakwah ini bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita sebagai orang yang berdakwah, dan kita di sini sedikit banyaknya orang-orang yang berdakwah, perbaiki niat di dalam berdakwah. Bahwa belajar atau mengkonfirmasi apa yang kita dakwakan kepada teman-teman belajar atau kepada ustadz itu penting. Tapi kalau kemudian agar kemudian dakwah kita ini diakui oleh teman-teman atau sesama ustadz, itu salah. Sebab dakwah ini pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan jalan masing-masing. Dengan tadi itu bahwa niatnya karena Allah, caranya dengan cara yang baik, tapi kita harus berlapang dada untuk menerima saran, untuk menerima masukan. Sebab kita ini adalah orang-orang yang sedang berikhtiar atau berijtihad. Biasanya matu yaitu ujung, kita menempuh ini yang terbaik, ternyata keliru. Kita dakwakan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi langkah yang kita ambil untuk mendakwakan itu adalah ijtihad kita. Ijtihad. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Al-Quran dia peletukan, hadis dia peletukan. Tapi ternyata langkahnya kurang tepat. Harusnya seperti ini, kita ambil jalur yang lebih cepat. Ya. Harusnya lo mau dia dicapu-capu campai, dicapu-capu dia dicampak nih. Ya, seperti itu. Sama kalau ya kuman nasuk ya, asal ternyata racu di patah makan ini, insya Allah dia tutup mati. Kalau bahan-bahannya yang turun, minyak, bawangnya, tega diolah di penuh, itu kan beda-beda nanti rasanya. Ternyata ketuman nasu, anu nadol na penuh lasunan apa minyak. Ya, kita juga berdakwah begitu. Ya kau peringat aja deh salah tuh. Nah disitulah kita harus berlapang dada. Maka dia cocok nih, dan lo nemu di Andri ya. Bawangnya, apanya, mau semua dimakan, betul. Tapi itu akan mempengaruhi. Dalam berdakwah kita berijtihad, walaupun yang kita sampaikan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sisa ada itu Nabi tak. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Kalau ada kesalahan langsung ditegur. Ya. Dan urutan dan langkah-langkah yang disampaikan oleh Nabi itu memang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan secara berangsur-angsur. Tayyib. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada. Mengajak orang-orang untuk bertakwa. Maka dalam dakwah harus dengan keikhlasan, dengan cara yang baik. Wa ati'un, dan taatlah kalian hanya kepadaku. Seorang da'i harus merasa dirinya benar. Jangan terpengaruh dengan ucapan orang, maka da'alina minasat tongen. Betul, dalam dakwah kita harus mengatakan bahwa saya benar. Pak narik kepada ki cocok. Untuk apa kita berdakwah? Maka dia cocok kak, cocok tu ya roh. Cocok tu ye, cocok mana tu eh? Aja nak berdakwah pak, cocok mana? Ya. Maka kemudian orang-orang yang tidak tahan, suka disalah-salahkan, ini bertentangan dengan akal. Tentangan dengan akal. Yang kemudian yang memang harus dipelajari adab berselisih. Kalau semua orang itu merasa benar, itu aja. Kalau mau pigoi, kemudian saya mendakwakan ini karena saya yakin bahwa inilah yang paling benar. Pak seandainya tidak, saya tidak akan dakwahkan. Seperti itu. Pada mata lawan ini. Ya. Anggaplah dengan permasalahan maulid. Maka dia susana sayurdena maulid. Palina mana sebenar, cocok. Ya. Pada tahun ini lawan. Kemudian mereka yang menganggap kita ini masing-masing orang akan merasa benar. Dan konsekuensi merasa benar, kita harus menganggap yang lain itu salah. Kan begitu? Dan itu sudah diajarkan oleh para ulama, baik itu dalam fikih masalah khilafiyah itu diajarkan.
Kalau kamu mengatakan ini pendapat yang kuat, berarti kamu harus membuktikan kelemahan pendapat yang lain. Itu dipelajari dalam kitab fikih, masalah-masalah khilafiyah. Dan kita bisa melihat bagaimana ulama berselisih dan saling mengemukakan dalil. Ya. Bukan emosi. Ya. Kemukakan, kamu keliru, dalilmu ini lemah. Ya. Dan para ulama dulu ketika mendapatkan seperti ini dan kemudian memang mendapati dirinya itu keliru, dan maka mereka akan rujuk dari pendapatnya. Dan keikhlasan mereka terbukti dengan perkataan-perkataan mereka mengatakan, ya, pendapatku benar, seperti perkataan Imam Syafi'i, tapi bisa jadi salah, tapi menurut saya benar. Dan pendapatnya orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Engkana sewawattu mati uruntui pendapatku, kalau kemudian menyelisihi hadis, maka saya akan tinggalkan ini pendapat saya. Dan saya akan ambil hadis. Makanya perkataan mereka termasuk Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itulah mazhab. Yana ruwacua kecuiri. Kalau hadisnya sahih. Wa ati'un, dan taatlah kalian kepada. Tidak bisa orang kita suruh taat kepada kita kalau kita tidak merasa benar. Dan kita harus pede dengan apa yang kita dakwakan. Makanya memang harus di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Makanya kemudian at-tasaddur, cepat naik di permukaan sebagai orang yang berbicara tentang agama dan membantah ini dan itu memang harus siap konsekuensi bahwa sayalah yang benar dan ini dalil saya dan penjelasannya. Pak, jangan sampai kemakutan sama kredek, pokoknya yang benar itu, yang apa yang saya katakan. Pokoknya dia bisa jelaskan, pokoknya itu yang paling benar. Ini yang biasa terjadi, ya. Pokoknya itu marketingnya salah, ya. Dan yang apa yang saya pegangi ini benar, itu yang benar. Pokoknya saya tidak tahu jelaskan, ya. Begitu yang dijelaskan oleh Ustadz. Nah, Pak ini Ustadz, nah. Allahul musta'an. Fattaqullaha wa athi'un. Takwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada. Takwa itu hanya kepada Allah dan taat itu kepada Allah, Rasulullah dan ulul amri. Taat kepada Allah dan Rasul ini adalah taat tersendiri. Taat kepada Allah tersendiri, taat kepada Rasul tersendiri dalam artian pemahamannya begini. Bahwa kalau ada hadis tidak perlu kita bertanya bahwa mana ayatnya. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kungka hadis ajana takutan maka dan kemuka ayat ayat. Kenapa? Karena hadis itu adalah wahyu. Sumber syariat tersendiri. Dan itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau manusia, baik itu ulama maupun pemerintah, karena ulul amri ini dua, ya, yaitu ulama atau pemerintah, maka kalau ulama misalnya, kita harus mengetahui apa dalilnya. Siturumu kah? Apakah sesuai dengan Al-Quran ataukah hadis Nabi SAW? Makanya itu dalam ayat mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil. Dia tegak kau ati'ur. Ati'ullaha, ati'u. Wa ati'ur rasula. Dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemerintah. Wa ulil amri. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah atau para ulama itu mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Saya tidak meminta atas dakwah itu berupa pahala. Saya tidak minta kepada kalian. Kembali bahwa orang bisa mendakwakan tauhid, kemudian mengarahkan untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, kalau mereka tidak memiliki kepentingan. Kapan ada kepentingan, disinilah susah kita menyampaikan kebenaran. Tuli yamina puji masyarakat ya peletukan. Kenapa kita ada kepentingan? Tapi kalau kepentingannya Allah kita sampaikan,
maka disitulah dakwah ya betul-betul akan terhindar, dan dakwah itulah yang kemudian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terlepas dari segala kepentingan kecuali kepentingan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan dakwah itu sendiri. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak ada imbalanku kecuali ala rabbil alamin, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang dakwah ini ya sifatnya biasa orderan ya. Ini juga yang penting menjadi catatan kita dalam berdakwah. Bahwa dakwah ini hendaknya distrategikan oleh dai atau ustaz atau ulama. Bukan distrategikan oleh panitia. Ini yang biasanya rusak ini. Bukan distrategikan oleh orang-orang yang tidak mengenal tahapan-tahapan dakwah. Kalau sekarang strategi dakwah diatur oleh panitia masjid. Ya, ustaz tidak tahu. Pokoknya ustaz datang dan ceramah begitu saja. Maka cenderung apa sih lepum yo. Ada pemahaman di masjid itu mau disingkirkan atau mau datangkan ustaz ini, ustaz bahas ini sebab ada itu begini-begini, datang ustaz, nah bahas. Setelah itu ustaznya pergi, dia nak sejemuni jemaah, maka dia selanjutnya ustazku si Bobi, nah ini tadi mendatangkan ustaznya, kemudian ini datangkan juga ustaznya. Nah sudah, jadilah di masjid itu kacau. Kenapa strategi dakwah dijalankan oleh bisa, tapi dengan konsultasi ya, untuk mengetahui tahapan-tahapan dakwah. Makanya memang alangkah baiknya dakwah itu adalah sifatnya pembinaan. Bukan hanya kemudian datang menyampaikan masalah lalu kemudian pergi. Kemudian umat di situ kacau. Ya. Tidak ada yang kemudian meluruskan dan siap menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan. Kemudian masing-masing jamaah mencari rujukan. Lalu kemudian ya mereka saling menyerang satu sama lain. Itu banyak terjadi. Ya. Strategi dakwah itu harus dikonsultasikan dengan ustadznya atau penceramahnya. Atau kita buat tema misalnya, ya, undang orang-orang yang ingin kita libatkan di dalam misalnya khutbah setahun. Libatkan mereka. Jangan kemudian seenaknya mereka datang lalu kemudian mereka ceramah dengan judul entah apa judul kaitannya dengan masyarakat di situ. Dia gak ada hubungannya. Ya. Penyakit masyarakat ini pembahasannya lain. Atau kemudian dia yang penting ya, dai parastamol. Pokoknya kalau apa saja penyakitnya parastamol. Mau pedisi parastamol tuh, mau pediulu parastamol tuh. Ya. Jadi dia bawa tema umum. Apa tema umumnya? Berbakti kepada orang tua. Tiga masalah. Tidak ada yang tantang. Salat berjamaah. Keutamaan membangun masjid. Ya. Keutamaan bersedekah dan sebagainya, ya. Tema-tema yang cari aman. Nah, ini memang kita ya, harus memperbaiki dakwah dari semua unsur-unsurnya. Atatuna dzukrana minal alamin, kata ya Nabi Lut, apakah kalian mendatangi az-dzukran, laki-laki ya, minal alamin, di antara manusia-manusia yang ada ini, yaitu melakukan homoseksual. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Ankabut ya.
Coba dilihat di halaman 399 setelahnya. Ayat ke-28. 399 ayat ke-28. Allah SWT mengatakan, walutan idh qala liqaumi, dan Lut ketika berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishah, kalian itu melakukan atau mendatangkan perbuatan keji, yaitu homoseksual. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian. Pokoknya mereka ini adalah pencetus homoseksual, ya, LGBT, lesbian. Jadi mereka lah yang kemudian, ya, pendahulunya orang-orang yang melakukan seperti ini, yaitu kaumnya Nabi Lut. Kita kembali. Atatuna dzukrana minal alamin. Wa tadharuna, dan kalian meninggalkan ma khalaqalakum, apa yang telah Allah ciptakan bagi kalian, rabbukum, rabb kalian, min azwajikum, dari istri sekalian. Ya. Mereka membiarkan perempuan. Ya. Mereka tidak mempedulikan perempuan. Mereka suka sama laki-laki. Inna jana rumah kunreriolo. Di zamannya Nabi Lut, padahal makuk kuy mega mopa di pura putih, ya. Dan itu semakin ya, kalau laki-laki kemudian perempuan lebih mengkhawatirkan ketika penyakit yang seperti ini mulai merajalela. Sekarang laki-laki saja secara normal, ya, menikahi perempuan itu masih banyak yang belum. Ya, apalagi perbandingan sekarang laki-laki dengan perempuan itu jauh. Ditambah lagi mana laki-laki suka sama laki-laki. Pada mabilan. Ya. Apalagi perempuan semuanya mau jadi istri pertama. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menjadi yang pertama dan paling utama. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ya. Kalian memang itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Taliwa-liwa. Banyaknya perempuan Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kenapa kemudian mereka, ya, ternyata pasangannya lo memang pasti tumpuk. Ya, ini adalah penyimpangan, ya, atau penyakit. Makanya kita sekarang ini harus memang menjaga anak-anak keturunan kita dari penyakit. Penyakit ini menular. Ya, penyakit ini akan mudah dijangkiti oleh orang-orang yang kondisi psikologinya dalam kondisi tidak stabil. Dan mereka orang-orang yang LGBT ini akan mudah masuk dan melihat kesempatan itu. Dalam kondisi-kondisi guncang seseorang, mereka bisa masuk. Ya. Misalnya ada perempuan yang kemudian mungkin kondisinya guncang kecewa dengan laki-laki, maka kemudian ada trauma sehingga kemudian mereka tidak tertarik sama laki-laki, tertariknya sama perempuan. Ya, begitu pula laki-laki tatkala kemudian sakit hati terhadap perempuan, ya, minimalnya kemudian mereka tidak mau menikah. Ini juga termasuk penyimpangan.
Dan biasanya orang-orang yang merusak generasi kita, ya, orang-orang yang bisa masuk kepada anak tersebut. Dan itu tidak lain kecuali orang-orang dekat, keluarganya. Ya, mungkin omnya, mungkin sepupunya. Kita memang ini model-model yang kemudian tidak normal. Jangan biarkan anak kita bergaul. Ya, kayak dia tahu pada orang ini. Itu justru bahaya. Ya, gurunya, ini juga banyak kejadian. Ya. Karena mereka tahu kondisi anak tersebut kapan dia bisa masuk. Orang-orang yang dekat. Kalau orang-orang yang baru kenal itu enggak. Anak kita punya apa namanya? Mereka punya penghalang tersendiri untuk kemudian membatasi diri mereka dengan orang-orang yang mereka baru kenal. Tapi orang-orang yang sudah mereka kenal, ini yang biasanya merusak. Tapi insya Allah semuanya bisa teratasi. Selain daripada menjaga pergaulan itu, tanamkan tauhid. Karena tauhid inilah yang kemudian akan menumbuhkan ketakwaan. Tauhid itu memang yang harus ditanamkan terhadap generasi. Qalu la illam tantahi ya Lut. Coba ketika mereka didakwai untuk bertakwa kepada Allah, taat. Lalu kemudian diterangkan kepada mereka kesalahan mereka. Apa yang mereka katakan? Mereka menjawab la illam tantahi. Ya, naraku demelo papisoi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Kamu akan diusir. Ya. Pasuko seliwa kampung. Ya, mereka akan diusir. Baik. Coba kita lihat di halaman 160 ya. 160 sebelum azan. Di ayat 82. Ya, 161. Ya, yang paling atas ayat 82. Apa yang mereka katakan? Wa ma kana jawaba qaumihi, dan tidaklah jawaban kaumnya Nabi Lut illa an qalu, kecuali mereka berkata akhrijuhum. Usir itu Lut, kasih keluar dari kampung, pasui boleh kampungnya. Min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Mereka ini orang-orang yang sok suci. Ya. Terkadang memang kita diperhadapkan dalam kondisi seperti ini. Seolah-olah yang benar itu menjadi sesuatu yang salah itu menjadi sesuatu kelihatan menjadi benar. Karena banyak orang yang ikut. Makanya inilah kemudian jangan membiarkan. Kalau kita membiarkan, orang kemudian mereka akan berpikir kalau ada kemudian di kemudian hari melawan apa yang menjadi kebiasaan ini, itu menjadi sesuatu yang salah. Nah, itulah yang banyak terjadi sekarang. Karena kondisi yang selama ini banyak pembiaran. Allahul musta'an. Insyaallah kita lanjut setelah azan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala, qala inni li'amalikum minal qalin. Nabi Lut kemudian mengatakan, ini adalah ya ucapan Nabi Lut kepada mereka, sesungguhnya saya terhadap amalan kalian adalah orang yang membenci. Kalau kamu seperti itu, tidak terima apa yang saya dakwakan, bahkan kamu mau mengusir saya, tetap saya tidak pernah ridho terhadap apa yang kalian lakukan. Saya pembenci daripada apa yang kalian lakukan. Dan seperti itu kita terhadap kemungkaran. Seperti itu kita terhadap kemungkaran. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Maka kemudian Nabi Lut berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku. Kedua anak perempuannya. Adapun istrinya tidak. Dari apa yang mereka perbuat, kerjakan. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in, dan kami selamatkan dia dan keluarganya seluruhnya illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali istrinya. Ya, perempuan tua. Ajuzan fil ghabirin. Dia termasuk di orang-orang yang ditinggalkan. Tsumma dammarnal akharin. Kemudian kami binasakan yang lain. Setelah menyelamatkan Nabi Lut dengan keluarganya, yang lain dibinasakan. Wa amtarna alaihim matara. Lalu kemudian kami hujankan kepada mereka hujan batu. Fasa'a matarul munzarin. Maka ini seburuk-buruk hujan yang menimpa kepada orang-orang yang telah diberi peringatan. Hujan batu. Dan hujan air, hujan batu. Maka dari sini ulama memberikan pemahaman atau memahami bahwa homoseksual atau lesbian ini lebih parah daripada sekedar perzinahan. Maka hukumannya ada yang mengatakan dirajam, ada yang mengatakan dipenggal, ada yang mengatakan dicari tempat yang paling tinggi lalu kemudian dibuang dari situ dan dilempar lagi. Ya, seperti ini, dihujamkan dari atas batu. Ya, karena memang hukumannya ini dinaikkan baru kemudian dijatuhkan. Jadi kalau di sini misalnya menara yang paling tinggi, di situ dilempar ke bawah. Itu homoseksual atau lesbian. Tapi jangan coba-coba untuk mengambil tindakan sendiri. Ya, seperti itu kebijakan kita di dalam berdakwah untuk di negara kita ini, karena hukum Islam belum berlaku, maka kemudian usahakan cari solusinya. Obati penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya. Karena mereka ini orang-orang yang mengikuti syahwatnya, maka mereka hendaknya disadarkan. Misalnya ada laki-laki yang penampilannya seperti perempuan, ya, kita mungkin bisa katakan mau sampai kapan? Ya, kalau kita tuh malah lato apa itu? Ya, aku 20 tahun dulu engkau tuh mau apa puji, ya. Memang ada orang yang suka begitu. Allahul musta'an. 30 tahun dulu engkau mau 40, 50, 60, makanya mau sampai kapan? Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguhnya pada demikian itu adalah tanda kekuasaan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mau beriman. Ya. Termasuk kita ini. Ini tanda-tanda kebesaran Allah, tapi apakah kita akan beriman setelah mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita? Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguhnya Allah Maha Perkasa, yaitu menyiksa kepada orang-orang yang berdurhaka, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang, ya, menyayangi, memberikan rahmat kepada orang-orang yang mengikuti para rasul. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya kisah ashabu al-Aikah, ya, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Allah taala ala wa. Kamu buat tuh
Nawaqidul Islam yang keberapa sekarang? 7, 8? Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-saminu, yang ke-8. Muzaharah, membantu al-musyrikina, orang-orang musyrik. Wa muawanatuhum, dan menolong mereka. Alal muslimina, atas orang-orang Islam. Ya. Ini tidak boleh. DOD. Kalau kemudian kita menolong ya orang-orang Yahudi memerangi orang-orang Palestina, ini termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran. Makanya maka dia firman Allah Ta'ala, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka kawan setia, buktinya nak tolong, dia membantu untuk memerangi, membinasakan orang-orang Islam. Kalau sekarang contoh yang paling jelas yaitu di Palestina. Ya. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang menjadikan orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik kawan setianya, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia itu termasuk di antara mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Maka hati-hati kalau kita memiliki kebencian kepada umat Islam, ya, dan membantu orang-orang untuk memerangi mereka, orang-orang kafir atau musyrik, maka ini termasuk kekufuran, pembatal keislaman. Karena tidak ada orang-orang yang membenci umat Islam ini kecuali orang-orang yang ya, kemudian membenci agama mereka. Maka penting sekali kita dalam hal ini memperhatikan siapa yang kita jadikan kawan atau teman setia. Dan ini adalah pembatal yang ke-8. Jadi pembatal yang pertama adalah kesyirikan. Pembatal yang kedua adalah bertawassul, kemudian ya, yang tawassul yang tidak dibenarkan, lalu kemudian meminta syafaat, lalu kemudian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang kafir, kemudian ragu akan kekufuran mereka, bahkan membenarkan pemahaman atau akidah mereka, maka dia kufur. Yang keempat adalah meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni lawan aro maka dai gelo pa di Thailand pa. Di boti pada orang ni. Ya. Dan ternyata LGBT itu banyak mazhabnya, banyak variannya. Ya. Di Thailand sendiri katanya ada 18 jenis LGBT. 18. Dan di negara-negara lain. Kurang lebih negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama ini itu belasan, 17 negara. Mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi. Yang pertama itu Belanda. Ya. Dan ini apalagi kemudian diperkuat secara resmi di tahun 2015. Kemudian Amerika Serikat mengumumkan itu. Sehingga mereka ini menjadi lebih kuat. Baik. Kalau ada orang yang meyakini bahwa gelo kekoro, ini dia masuk dalam pembatal keislaman. Kemudian yang kelima, membenci. Ya, membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun maka daki napigo motor matu, maka dia kafir. Berdasarkan firman Allah, "Man abghada syai'an mimma jaa'a bihi, ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Ya, fa'ahbata a'malum, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Kemudian yang keenam, mengolok-olok, mengejek-ejek agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah sihir. Apakah dia yang lakukan atau dia sekedar order saja sihirnya, maka termasuk. Kemudian yang kedelapan itu adalah membantu dan menolong orang-orang memerangi umat Islam. Ya. InsyaAllah kita lanjut pada pembatal yang ke-9, yaitu ada orang yang meyakini bahwa dirinya kalau sudah sampai pada ini, maka dia nawaji kina sempayang, meyakini sumbang aku. Kalau dia nanya puasa, ya, karena dia sudah sampai pada level-level tertentu, itu termasuk pembatal keislaman. Baik, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Memuari noreki Allah Ta'ala di sini singa umur malampe mabaraka.
Lalu kemudian kesempatan dan pertemuan atau pada angka sikit siruntuk merengkali ngari ayat-ayat Allah Ta'ala maka tu pendengar hadis dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pada angka kina passalam Allah Ta'ala rilino maka tu pemati ri akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.